Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa la yastahi alladhi la ya'lam an yas'ala hatta ya'lama wa la yastahi alladhi la ya'lamu an yas'ala hatta ya'lama wa la yastahi man yas'alu amma la ya'lam man yus'alu amma la ya'lamu an yaqula la a'lam. Di sini dikatakan seseorang yang tidak mengetahui ketika ditanya maka hendaknya dia jangan malu untuk seseorang yang tidak mengetahui. La ya'lam, seseorang yang tidak mengetahui hendaknya dia jangan malu an yas'ala untuk bertanya hatta ya'lam sampai dia tahu. Orang yang nggak tahu ya nanya. Kalau kata inian malu bertanya sesat, itu urusan dunia, Bu. Kalau urusan akhirat malu bertanya susah di kuburan. Malu bertanya susah di kuburan. Gara-gara malu, alasan malu nggak mau nanya sama guru, padahal dia nggak tahu hukumnya apa. Akhirnya bertahan dalam kebodohan. Bertahan dalam kebodohan, nggak bagus tuh. Karena malu. Nanya, kalau nggak tahu tuh nanya hukumnya apa. Ustadz ini begini hukumnya apa. Ustadz ini begini hukumnya apa. Saya harus bagaimana dalam pandangan syariat. Karena kita ini hidup harus pakai tuntunannya baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ada malu. Orang yang nggak tahu jangan malu. Malu itu ada kalanya memduh, ada kalanya mazmum. Nah, ini catat baik-baik nih. Malu itu dua macam. Al-haya qismain. Malu itu dua macam. Ada hayaun mazmumun, ada hayaun mamduhun. Ada haya yang mamduh, terpuji, malu yang terpuji. Ada hayaun mazmum, ada sifat malu yang tercela. Malu yang terpuji seperti apa? Malu yang mencegah kita dari maksiat. Itu malu yang terpuji. Malu yang mencegah kita dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. La imana liman la haya'alah. Kata Nabi SAW, nggak ada iman bagi orang yang nggak punya malu. Malu yang bagaimana itu? Malu yang terpuji. Yang terpuji yang bagaimana? Yang mencegah kita dari perbuatan maksiat, yang mencegah kita dari perbuatan jelek, yang mencegah kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malu yang terpuji. Contoh, ada orang ya mau diajak pacaran perempuan, kita goncengan yuk ke bioskop. Atau perempuan bilang nggak mau, malu. Bagus apa kagak malu seperti itu? Bagus. Malu yang mencegah dari maksiat. Seenggaknya kalau ente nggak malu sama Allah, malu sama manusia dah. Seenggaknya kalau iman ente masih tipis, ente nggak ada malunya sama Allah yang melihat semua perbuatanmu, yang melihat semua gerak-gerikmu. Seenggaknya malu sama manusia. Ada anak-anak muda, sekelompok anak muda, naudzubillah min dzalik, nggak punya malu, nobar, nonton bareng film porno misalkan. Ada satu anak, aku nggak mau ikut, malu. Malunya bukan sama Allah, malunya sama teman-temannya misalkan. Malu yang seperti itu bagus atau tidak? Seenggaknya kalau ente belum bisa malu sama Allah, malulah sama manusia. Jelas atau tidak? Temennya, anak perempuannya ngupload foto-foto yang luar biasa, nggak pakai jilbab, bajunya kebuka-buka, digosok-gosok temennya dia. Upload juga dong, kamu cantik nih kalau nggak pakai jilbab nih, biar orang lihat, biar laki-laki ngelirik kamu. Upload juga dong foto kamu di Instagram yang nggak pakai jilbab. Enggak, malu yang seperti itu bagus apa kagak? Bagus. Hadza minal haya'il mamduh. Malu yang dipuji oleh syariat, saudara. Malu yang dipuji oleh syariat, pokoknya setiap malu yang mencegah kita dari murka Allah, dari maksiat, itu hayaun mamduh, malu yang terpuji.
ada lagi hayaun madhmum, malu yang tercela. Malu yang tercela apa? Malu yang mencegah kita dari ketaatan atau dari perbuatan baik. Itu malu yang tercela. Malu yang tercela, malu yang mencegah kita dari perbuatan baik. Di antaranya ini nih, di antaranya ini ya, malu nanya padahal nggak tahu, dia berada dalam kebodohan. Ini hukumnya apa? Dia bingung, nanya dong. Enggak, malu sama ustadz, mau nanya malu, padahal nanya bisa lewat kertas, nanya bisa melalui orang lain. Malu yang seperti ini mencegah dari kebaikan. Kira-kira terpuji atau tercela? Tercela. Udah tua, udah kadung, udah ada ubannya, tapi belum bisa ngaji. Mau belajar ngaji, malu, padahal kuburan di depan mata. Malu yang seperti ini terpuji atau tercela? Tercela. Itu bukan malu yang terpuji, malu seperti itu. Majelis taklim Masjid Al-Madinah, Masya Allah, yang ngajar guru-guru, ulama-ulama. Ada satu rumahnya nggak jauh dari mari, emang udah lama tinggal di sini tapi kagak pernah ngaji. Sekalinya hatinya tergerak mau ikut ngaji, enggak, malu. Anu udah lama tinggal di sini nggak pernah ngaji ke situ, udah malu dah sekalian, nggak usah ngaji sekalian. Malu yang seperti ini terpuji atau tercela? Tercela. Jelas atau tidak? Jadi malu nih, bicara soal malu tergantung ya, malunya seperti apa. Kalau malunya mencegah kita dari maksiat, mencegah kita dari murka Allah, maka malu tersebut adalah malu yang terpuji. Tapi kalau malunya mencegah kita dari kebaikan, kata ulama, hadza hayaun madhmum, ini adalah rasa malu yang tercela, yang mesti dikalahkan rasa malu tersebut. Masya Allah. Makanya di sini disebutkan, la yastahil ladzi la ya'lam an yas'al hatta ya'lam. Orang yang nggak tahu jangan malu untuk nanya supaya tahu, jangan malu-malu untuk nanya supaya dia tahu. Makanya disebutkan la yanalul ilmal mustahil mutakabbir, tidak akan dapat ilmu siapa? Satu, al mustahi, orang yang tukang malu, dikit-dikit malu, nanya malu, mau hadir majelis malu, mau belajar malu. Adalah yanalul ilm, nggak dapat ilmu tuh orang yang malu, pemalu, malu mau dikit-dikit malu, mau belajar malu, menuntut ilmu malu, mau nanya malu. La yanalul ilm, nggak bakal dapat ilmu orang begitu tuh. Sama siapa? Al mutakabbir, dua golongan. La yanalul ilmal mustahil mutakabbir, nggak akan dapat ilmu orang yang malu sama yang mutakabbir, yang kibir, sombong, nggak bakal dapat ilmu. Karena orang kalau udah ngerendahin orang lain, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Dalam hadis disebutkan sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong yang pertama nolak kebenaran. Kita dengar sesuatu, kita tahu itu benar, dalilnya jelas, terang benderang, udah tahu itu benar, tapi gara-gara gengsi nolak, batrul haq, nggak bakal dapat ilmu yang begitu dah, putus. Sama wa ghamtun nas, ngeremehin orang lain. Kita kalau ada orang kita remehin, mau bakal gak dengar dari dia? Nggak mau. Ada orang nih kita ngeremehin tuh orang, dia ngomong kita nggak dengerin, maka nggak dapat ilmu kita. Kalau udah begitu saudara, nggak bakal dapat ilmu. Makanya dikatakan seseorang alim, seseorang yang alim, jangankan yang bodoh, yang alim sekalipun, la yakmulu, nggak sempurna dia di makom kealiman kecuali kalau dia udah ngambil ilmu dari siapapun, dari orang yang di atas dia, guru-gurunya, dari orang yang setara dengan dia, teman-temannya, atau dari orang yang lebih rendah dari dia. Dalam arti secara level keilmuan, muridnya atau orang yang di bawah dia secara level keilmuan. Orang baru betul-betul dikatakan alim kalau dia ngambil dari siapapun ilmu itu datang diambil. Yang penting ilmunya bermanfaat, yang penting ilmunya benar. Jelas atau tidak? Sampai-sampai ini saking al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilang. Allah itu barang hilang milik seorang mukmin. Dimanapun dia temukan hikmah tersebut, ambil. Sampai-sampai ulama ini mengatakan khudil hikmah walau kharajat min famil kalb. Andai hikmah itu keluar dari mulut anjing, ambil. Karena bukan soal keluar dari mulut siapanya,
tapi dari mana hikmah tersebut datang, saudara. Jangan pakai gengsi. Kalau memang itu benar-benar hikmah, itu betul, omongannya betul, benar, meskipun keluar dari mulut anjing sekalipun, ambil, jangan malu, saudara. Karena itu hikmah adalah barang hilang milik seorang mukmin. Jelas atau tidak? Maka jangan malu untuk bertanya. Orang yang nggak tahu jangan malu untuk bertanya. Makanya yang paling jelek orang yang la yadri wa la yadri annahu la yadri, nggak tahu dan nggak sadar dirinya nggak tahu, akhirnya nggak mau nanya, merasa pinter padahal bodoh. Merasa pinter padahal bodoh. Jahil murakkab namanya, seperti itu. Jahil kuadrat, bodohnya bodoh. Kenapa? Dia pikir dia ngerti padahal kagak ngerti. Dugaan dia bahwasanya dirinya ngerti itu udah kebodohan, ditambah ketidakngertiannya dia, kebodohan lagi. Berarti kebodohan di atas kebodohan, saudara. Itu paling jelek tuh. Kalau udah begitu udah nggak sadar dirinya bodoh, sama kayak orang nggak sadar dirinya sakit padahal sakit. Kira-kira berobat apa kagak? Enggak. Orang kalau udah nggak sadar dirinya sakit, dia nggak bakal berobat, saudara. Begitu sadar dirinya sakit baru dia mau berobat. Itu orang. Makanya kita penting nih sadar dulu penyakit kita ini apa. Sadar dulu kalau kita lagi sakit, baru mau berobat, baru mau nyari penyakitnya apa, baru habis itu baru mau berobat, saudara. Kalau nggak sadar dirinya sakit, nggak bakal mau berobat. Sama orang nggak sadar dirinya bodoh, nggak mau berobat. Begitu sadar dirinya bodoh, baru dia mau berobat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, al-jahalah marat, kebodohan itu penyakit juga, disembuhkannya dengan ilmu. Dan yang kedua, itu buat orang awamnya. Sekarang buat ustadznya. Sekarang ini nasihat buat ustadznya. Wala yastahi man yas'alu amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Dan orang yang ditanya tentang sesuatu, man yus'alu, wala yastahi man yus'alu amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Dan jangan malu orang yang ditanya tentang sesuatu, amma la ya'lam, tentang sesuatu yang dia nggak tahu. Jangan malu untuk apa? An yaqula la a'lam, untuk mengetahui, untuk mengatakan tidak tahu. Jangan, ustadz jangan gengsi untuk bilang nggak tahu. Dan jamaahnya juga jangan ngerendahin ustadznya kalau ustadznya tahu-tahu bilang tidak tahu. Nih ustadz belajar lama-lama ternyata kualitas ilmunya segitu doang. Hati-hati, ustadz juga manusia. Ilmu tuh bu, ilmu kalau dipelajarin nggak bakal ada habisnya, kagak bakalan ada habisnya. Ilmu tuh kalau dipelajarin, andai kata ulama ente punya ilmu, ente punya 1000 tahun umur, mau pelajarin ilmu kagak bakal habis, nggak bakal selesai. Nah maka di sini ulama menyebutkan, ya, kalau ilmu itu nggak ada habisnya dan waktu ente buat mempelajari ilmu nggak sangat terbatas, berarti ketidaktahuanmu itu lebih banyak dari ketahuanmu, wahai alim, wahai yang disebut ulama sekalipun. Kalau ketidaktahuanmu lebih banyak dari apa yang kamu tahu, berarti wajar kalau sekali-sekali ketika ditanya kamu bilang wallahu a'lam, la adri, aku tidak tahu. Wajar. Makanya ulama sampai mengatakan apa? Man afta bikulli masu'il fahuwa majnun. Yang setiap ditanya selalu jawab, fahuwa majnun. Berarti begini tuh, semua pertanyaan dijawab, nggak pernah bilang nggak tahu, nggak pernah bilang wallahu a'lam. Semua pertanyaan dijawab, fahuwa majnun, orang gila kata ulama. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu tahu semua hal, nggak mungkin. Yang tahu semua hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberitahu segala hal oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Manusia nggak mungkin tahu semua hal, pasti ada titik ketidaktahuan yang dialami oleh manusia, saudara. Maka kalau kamu ditanya kamu nggak tahu, jawab nggak tahu. Itu nggak menjadi aib bagi seorang alim. Justru aib itu ketika orang alim jawab serampangan, jawab sembarangan, akhirnya sesat menyesat. Naudzubillah min dzalik. Yang saya saksikan sendiri dari guru-guru saya banyak yang orang-orang alim, allamah. Saya punya guru namanya Al-Allamah Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf di Sewun, ya, di Hadramut. Dulu dosen saya ketika di Al-Ahqaf University. Beliau ngajar kita Minhajut Talibin, fiqih minhaj. Beliau ngajar kita juga qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih.
Beliau punya karangan kitab luar biasa, di Hadramut diterima secara luas. Bahkan saya dengar sendiri ya, Habib Zain bin Sumit Madinah, Al-Allam Al-Faqih Habib Zain bin Sumit Madinah sempat ngajarin ke orang-orang terdekatnya kitab kaidah fikihnya Dr. Abdurrahman Segaf. Alim alamah. Saya kalau ngelihat beliau ngajar bu sampai ngiler-ngiler bu, saking nikmatnya beliau kuda ngajar, dan luar biasa ngalir ilmunya kuda ngajar itu, yang susah rumit jadi gampang. Tapi ada yang menarik bu, nih ada menariknya apa? Saya waktu ngaji minhaj sama beliau, ngaji minhaj bab muamalah. Minhaj ini kitab fikih ya di madhab Syafi'i yang menjadi rujukan untuk fatwa. Jadi kalau udah kelas rujukan fatwa, itu salah satu rujukan utamanya Minhajut Talibin karya Al-Imam Nawawi. Kitab yang ruwet. Wabab muamalat di Minhaj ini, kalau kata saya pernah dengar dari sebagian guru-guru saya, ulama mengatakan bab muamalat di Minhaj itu kasirur ra'as, saking ruwet, ribetnya, rumitnya, itu sampai-sampai tuh kasirur ra'as, bahasa mereka ngancurin kepala. Nah, tapi kalau begitu Dr. Abdurrahman ngajar, ya Allah, jadi kayak gampang kalau beliau lagi ngajar, saking enaknya ngajarnya, alim alamah. Menariknya ibu-ibu sekalian, ketika beliau ngajar kita Minhaj, beliau selalu kalau ngajar di sampingnya buku tulis. Ini kitab nih, beliau beberapa kitab syarahnya, di sampingnya buku tulis. Buku tulis buat apa? Satu, kalau beliau dapat catatan yang baru, faidah baru, walaupun dari muridnya ketika ngajar, dokter ya Ustadz, ini kita dapat di kitab ini begini, ajib, jamil jiddan. Itu kita ngasih satu informasi ilmu baru ke beliau, beliau nerimanya udah kayak dapat harta karun, saudara. Oh, jamil jiddan, Allah begitu, jazakumullah khair, jamil. Ya Allah, sampai kayak kita habis transfer 100 juta bu. Padahal kita ngasih, mungkin beliau udah tahu kadang-kadang. Saking pengen motivasi muridnya tuh nerima informasi baru dari muridnya, seakan-akan kayak beliau belum tahu. Andai belum tahu pun nerimanya girangnya ditunjukin. Satu. Yang kedua, itu kalau beliau dapat dari muridnya dicatat sama beliau di buku tulis. Yang kedua, kalau ada pertanyaan dari murid, ini alim besar, mufti di kota Sewun, tempat Habib Ali Habsyi sekarang muftinya beliau di kota Sewun. Kalau ada pertanyaan dari murid bu, kalau beliau bisa jawab langsung dijawab, beliau yakin dengan jawabannya langsung dijawab di tempat. Tapi kalau ada pertanyaan dari murid yang tajam, yang beliau masih maju mundur jawabannya, atau beliau perlu jawaban lebih luas, tunggu sebentar, aneh nggak bisa jawab pertanyaan ente sekarang, aneh catat dulu ya pertanyaan ente ya, aktub soal minnak ujib anhu insyaallah fil liqa al-qadim uraji' li ajli al-jawab, kata beliau. Aneh catat dulu pertanyaan ente ya, nanti aneh baca kitab dulu, aneh cari jawabannya, nanti di pertemuan berikutnya aneh jawab insyaallah pertanyaannya. Masya Allah. Saya mau tanya satu, akhlak seperti ini indah atau tidak? Bagus atau tidak? Apakah bikin orang alim tadi jadi rendah? Enggak bikin orang alim jadi rendah. Justru yang serampangan menjawab soal hukum, karena hukum ini bukan dari kita, hukum ini dari Allah. Ulama ini ngejawab hukum itu tauqi'an rabbil alamin, ibarat tanda tangan kuasa. Orang yang dikasih tanda tangan kuasa itu bukan seenak-enaknya, sesuai dengan fungsinya, tupoksinya, nggak bisa sembarangan, dia hanya mewakili kok. Maka bagaimana hukum yang sebenarnya? Lihat, tinjau, cari kitab-kitab hukum saudara, nggak sembarangan. Makanya ada ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu taala anhu arda, gurunya Habib, abahnya Habib Salim Syatiri, abahnya guru saya Habib Salim Syatiri. Abdullah bin Umar tuh saya pernah dengar beliau kalau ditanya tentang satu orang alim besar, gurunya para ulama, Syekhul Islam, kalau ditanya tentang satu masalah yang udah lewat dari 3 hari belum dibaca masalah tersebut, beliau nggak mau langsung jawab, tunggu aneh buka kitab dulu baru aneh jawab, kata beliau. Kenapa? Saking hati-hatinya. Dan para ulama nggak pernah gengsi, semakin tinggi keilmuannya semakin minim gengsinya untuk mengatakan wallahu, semakin minim. Nggak tahu, aneh lihat dulu jawabannya. Masya Allah, jelas atau tidak? Jadi ibu-ibu biar paham, kalau nanya ke satu ustadz, kemudian ustadz ini nggak langsung jawab, aneh buka dulu di kitab ya. Kadang-kadang bukan dia karena nggak ngerti, bukan, dia hati-hati.
Dia memastikan lagi, karena saya jawab bukan atas nama diri saya, atas nama Allah, atas nama baginda Nabi, atas nama syariat, atas nama ulama. Saya mau hati-hati, saya mau lihat dulu, saya cek dulu nih. Justru ibu kalau dapat guru yang hati-hati dalam menjawab, dilihat dulu, dicek dulu, nggak sungkan untuk ngomong wallahu a'lam. Bapak-bapak ibu sekalian, pegang guru yang seperti itu benar-benar ulama. Tapi kalau serampangan ngejawab, kalau langsung ngejawab jawabannya pas bener, ya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang serampangan ngejawab, seenaknya main jawab, padahal jawabannya muskil, bermasalah dan lain sebagainya, yang serampangan menjawab seperti ini nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Buat ulamanya juga hati-hati. Kamu ini bukan bicara atas nama diri kamu. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani ngeluarin fatwa nggak hati-hati, itu yang paling berani sama api neraka. Na'udzubillah, amin. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita tutup, kita baca seperti biasa di kitab zikirnya, tawassulnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Ayo sama-sama di halaman 25 nih, kalau kitab Kampung Pondok nih, halaman 25. Yang bawa kitab zikirnya ibu-ibu bapak-bapak di halaman 25 yang bawa kitab zikirnya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwaffiqni lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tazuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharran lidhi
شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. فاتحة. أن الله يتقبل منا وصلح ظاهرنا وخفينا، وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان، يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، ويجعلنا من صوامه وقوامه وتقائه وطلقائه من النار، وأن الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويقضي حاجاتنا الحسية والمعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. وما إلى ولد عبد الرحمن عمر العطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.